Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dalam program Kopi bareng Pak Heru. Sekarang tanggal 22 September 2020. Tepat 1 tahun yang lalu, Ibu Lina Kristianti, istri saya, wafat. Ada beberapa catatan yang saya sempat simpan di HP saya. Hari-hari mendekati Ibu Lina Kristianti wafat. Saya akan bacakan satu peristiwa yang terjadi kira-kira seminggu sebelum Ibu Lina Kristianti wafat. Malam itu sekitar jam 1:30 pagi di satu ruang kamar kelas 1 ruang Merak Rumah Sakit Karyadi. Saya tidur di sofa mendampingi istri yang tidur di bed rumah sakit. Jam 1:30 fajar itu tiba-tiba saya mendengar satu bisikan tulis, minta es jeruk, minta es jeruk. Saya kaget. Saya segera meninggalkan sofa itu, mendekati tempat di mana Ibu Lina terbaring. Apa sayang? Minta apa? Es jeruk. Es jeruk. Malam-malam begini minta es jeruk. Apa yang kau maksud? Yusi 1000 itu? Iya. Iya. Aduh, maaf ya, kalau yang kau maksudkan Yusi 1000 itu habis. Sekarang sudah tengah malam menjelang fajar. Gerai-gerai di sekitar rumah sakit ini masih pada tutup. Bagaimana kalau aku ganti yang lain? Tidak mau, tidak mau. Ada jeruk, aku perasin jeruk ya. Itu ada perasan yang tadi siang dibawa oleh salah satu pengunjung kita. Ya, dipakai ya, mau ya? Dia mengangguk-angguk agak manja. Nah, kemudian saya ambil 2 jeruk, saya potong menjadi 2. Saya peras-peras di tempat pemerasan itu, jadilah jeruk asli. Saya ambil sedotan dan saya dekatkan ke bibir istri saya. Dengan lahap dia minum. Saya bilang, ngomong apa? Ngomong apa? Terima kasih. Ternyata dia tidak gubris. Dia terlalu lahap minum jeruk asli perasan itu. Seolah-olah sudah berapa bulan dia tidak pernah minum. Kemudian saya ulang lagi, ayo ngomong apa? Terima kasih. Dia dirukan, terima kasih suamiku tercinta. Jangan pada saya. Terima kasih pada Tuhan. Dia menirukan, terima kasih Tuhan. Nah, begitu. Ketika saya sedang ke wastafel mencuci perasan jeruk yang kotor, tiba-tiba saya mendengar suara lirih dari istri saya kembali. Aku takut. Aku takut. Saya
saya segera mendekati lagi pembaringannya. Apa? Aku takut. Takut? Takut apa? Aku takut mati. Aduh Tuhan, kenapa kata-kata ini terulang kembali? Beberapa waktu yang lalu, istri saya pernah juga mengucapkan kata yang sama. Takut mati. Takut mati. Pernah saya lapor kepada abangnya yang di Bogor. Abang yang menjadi kebanggaan istri saya. Seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab katanya. Seorang laki-laki yang tidak membiarkan adik-adik perempuannya untuk menimba air sumur. Selalu menggantikan. Saya lapor. Apa jawabnya? Ah, itu sudah biasa. Orang yang sakit terminal pasti akan melewati masa-masa takut mati. Biasa, tidak usah grogi. Saudara, ketika saya mendapat jawaban itu, saya marah besar. Tapi saya simpan kemarahan saya. Saya tidak tega mengucapkannya kepada kakak ipar saya. Ternyata seorang hamba Tuhan perempuan ketika saya juga cerita tentang ketakutan istri saya. Dia juga bilang begini, Pak, saya sempat mendampingi mamah saya. Sama Pak, sakit kanker. Sama juga mamah saya pernah mengatakan takut mati. Itu biasa Pak. Makin marah saya. Sesuatu yang biasa. Bukan berarti dibiarkan begitu saja, bukan. Sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa kalau penanganannya salah. Bapak Ibu, ada 5 hamba yang pernah saya mintai tolong untuk mendampingi istri saya mendekati masa-masa dia dipanggil pulang oleh Tuhan. 5 dari denominasi yang berbeda-beda. Bahkan salah satu di antara 5 adalah tetangga satu RT dengan saya. Tapi apa hasilnya? Kelima-limanya tidak ada yang datang. Dengan berbagai macam alasan. Padahal saya sudah bicara beberapa waktu. Masih ada beberapa hari sebelum istri saya benar-benar wafat. Satu pun di antara mereka yang mau datang. Saya jadi berpikir, pikiran saya buruk. Aduh, seandainya yang telepon kepada hamba Tuhan itu seorang konglomerat, pasti mereka akan lari terbirit-birit mendekati, mendatangi, bukan? Karena duitnya banyak, amplopnya banyak. Nah, kalau Herodion mau ngamplopin berapa? Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian. Pada waktu saya sedang berada dalam kondisi marah seperti itu, tiba-tiba saya merasa ada yang menjewer telinga saya. Saya menengok, Tuhan menjewer saya. Saya alihkan tangan Tuhan. Tuhan berkata, kamu kok menjadi seperti orang yang tidak bisa mengerti posisi. Kamu kan juga hambaku yang sakit dan mendekati ajal itu adalah istrimu sendiri. Kok kamu bisanya cuma mendampingi orang-orang lain, warga jemaatmu, tapi istrimu sendiri
kamu merasa tidak mampu mendampingi dia? Saya bilang, ampuni saya, ampuni saya. Lalu saya mendekat lagi ke pembaringan istri saya buka pagar pelindung. Saya duduk di samping kepala istri saya. Saya elus-elus rambutnya yang sudah mulai tidak ada karena kemoterapi yang berulang. Kamu takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Aku takut. Tidak ingat. Mazmur 23 Raja Daud berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa perlu takut? Kamu sudah diselamatkan. Oleh siapa? Tuhan Yesus yang menjerit. Siapa Tuhan Yesus? Juru selamatku, Tuhanku. Benar, juru selamat dan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus bagimu? Mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Lalu bangkit, lalu naik ke surga, lalu menyediakan tempat. Nah, tahu kan? Tuhan Yesus telah menebus dosa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Takut apa lagi? Takut apa lagi? Nanti kamu akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalaupun nanti kamu harus menghadap tahta pengadilan Allah, yakinlah, yakinlah Tuhan Yesus ada di sampingmu, siap menjadi pembelamu yang agung. Dan apa hasil dari pengadilan itu? Hakim yang mulia, hakim yang agung di atas segala hakim, menjatuhkan palunya dan berkata, vonis bebas murni berkat pembelaan Tuhan Yesus. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut ya. Saya melihat ada senyum manis di bibirnya. Sejenak kemudian saya mendengar dengkur, dia mulai tertidur. Lalu hari Jumat sebelum istri saya wafat. Istri saya wafat hari Minggu jam 1:30 fajar. Hari Jumat pagi ketika istri saya sudah kembali dari rumah sakit, di rumah menunggu waktu untuk pemeriksaan ulang. Saya memerlukan mendatangi Mas Pedut. Mas Pedut adalah tetangga satu RT dengan saya. Dan saya berkata, Mas Pedut, kula badhe ngemis kali panjenengan. Mas Pedut sampai rasanya risih ya pakai saya memakai istilah ngemis. Ada apa sih Pak? Istri panjenengan sama istri saya itu kan sudah raket kan, teman baik, sudah sering bicara. Tolonglah, istri saya sekarang dalam kondisi yang tidak bagus. Moodnya sedang goyah. Dia merasa orang-orang melupakan dia, orang-orang meninggalkan dia, tidak punya teman. Tolong ya, sampaikan istrimu supaya memerlukan datang ke rumahku, ajak ngobrol istriku. Siap, Komandan, kata Mas Pedut. Mas Pedut itu adalah orang yang low profile, humble, rendah hati. Dia itu berjualan mobil bekas, jual beli mobil bekas. Sedang sang istri adalah seorang dokter. Dokter yang terakhir mengambil spesialisasi magister administrasi rumah sakit. Kemudian sampai dipercaya untuk
mengepalai satu jawatan di daerah tertentu. Dr. Faisa namanya, dia cantik, dia berwajah Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, seringkali orang menganggap inggih-inggih boten kepanggih kan. Saya pikir, ya Mas Bodot bilang, ya Pak, siap Pak. Belum tentu terlaksana. Tapi tahukah saudara, Jumat sore menjelang malam ada mobil berhenti di depan rumah saya. Dan saya lihat keluar seorang perempuan berjilbab. Faisa, Dr. Faisa datang. Dia berkata, Pak Herodion, Bapak tadi cari saya ya. Saya ditelepon Mas Pedut. Saya pada waktu itu sudah di kantor, Pak. Mas Pedut bilang Pak Herodion minta kamu datang ke rumah. Pak Herodion, ini saya dari kantor belum sempat pulang, langsung ke sini Pak. Aduh, tersentuh saya. Kok merlok ya? Dari kantor capek-capek enggak mandi dulu, makan dulu, langsung ke rumah saya. Seorang perempuan dokter berjilbab. Saya langsung bawa ke samping pembaringan istri saya. Mereka ngobrol dari barat ke timur, dan puncak perkataan dari Dr. Faisa adalah, Bu Hero, saya Muslim, Bu Hero Kristen. Saya berkiblat pada Gusti Allah, Bu Hero pada Tuhan Yesus. Bu Hero, kalau banyak orang tidak terlalu memperhatikan Bu Hero, ada Dia yang di atas, yang tidak pernah tidak memperhatikan, yang tidak pernah meninggalkan Bu Hero. Mari Bu Hero, arahkan mata, arahkan hati kepada yang di atas. Saya lihat istri saya tersenyum. Saudara-saudara mungkin saudara bilang, kok istri pendeta orang Kristen kok minta dilayani muslimah ya? Orang berjilbab ya? Apa nggak keliru itu? Saudara, tahukah saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Dalam Alkitab Perjanjian Lama diceritakan Raja Koresi dari Media Persia dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel kembali ke tanah leluhurnya, untuk membangun kembali tembok-tembok yang roboh. Dan firman Tuhan menyebut Koresi sebagai apa? Hambaku. Gak main-main. Gak main-main. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Saya katakan kepada Ibu Faisa, Bu, saya terbeban untuk menyampaikan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa di luar kamu, artinya yang tidak Kristen, baik itu Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, siapapun di luar kamu yang memberi kamu air minum walau cuma seteguk, karena kamu adalah muridku, perbuatannya tidak akan aku lupakan. Ada pahala besar menanti. Bu, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus akan memberikan pahala buat ibu pada waktunya nanti, baik di dunia maupun di surga. Sekian, tolong Anda tekan tanda jempol di kiri HP Anda dan subscribe. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.